Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Jika kami masih ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kami supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 22 ayat yang ke-32. Marilah kita membaca bersama-sama. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, Keledai Penyelamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memiliki banyak cara untuk mengingatkan dan menegur kita jika kita telah menyimpang dari jalan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Bileam yang diselamatkan oleh keledainya. Keledai Bileam dengan jelas dapat melihat malaikat Tuhan, dan keledai ini menjadi takut dan menghindar sehingga Bileam tidak kena murka Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Bileam tidak memiliki kepekaan dalam hal ini, sekalipun dia sebagai seorang nabi, sehingga Bileam memilih untuk memukul keledainya sebanyak 3 kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bileam belum juga memahami mengapa keledainya melakukan hal yang seolah-olah ingin mencelakai Bileam. Sehingga saudara-saudara, Tuhan membuat keledainya menjadi atau dapat berbicara seperti manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Bileam mengerti dan Bileam dapat melihat malaikat Tuhan yang sedang murka terhadap dirinya. Karena Bileam akan pergi untuk mengutuk bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Bileam tidak peka dan tidak sadar sebenarnya apa yang terjadi sehingga keledainya tiba-tiba saja melakukan satu gerakan atau tindakan di luar kendalinya, di luar dugaannya. Karena Bileam hatinya pada waktu itu dipenuhi kebimbangan antara mengutuk Israel atau memberkati Israel. Di satu sisi, Bileam telah didatangi oleh pemuka-pemuka Raja Moab, yaitu Balak, dan membawa persembahan, membawa upah yang sangat banyak dengan tujuan diberikan kepada Bileam supaya Bileam mengutuki Israel. Di satu sisi, Tuhan melarang Bileam mengutuk Israel, tetapi harus memberkati Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bileam menjadi tidak fokus, sehingga Bileam tidak sadar bahwa sesungguhnya malaikat Tuhan sedang berdiri di hadapannya. Dan bagi malaikat Tuhan, jalan yang ditempuh dan dilalui oleh Bileam itu adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Bahkan Tuhan bisa memakai semua ciptaannya untuk mengingatkan kita
supaya kita sadar dan bertobat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, milikilah kepekaan ketika kita telah menyimpang dari jalan Tuhan, ketika kita ditegur oleh orang lain, diingatkan oleh orang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Segeralah sadar. Jangan kita menjadi emosi dan marah seperti yang dilakukan oleh Bileam kepada keledainya. Padahal apa yang dilakukan oleh keledainya adalah untuk menyelamatkan Bileam, supaya Bileam terhindar dari pedangnya Tuhan. Makanya pada ayat yang ke-32 dikatakan, malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pandanganku menuju kepada kebinasaan. Ayat 33 dikatakan, ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Jadi saudara-saudara, keledai ini menyelamatkan Bileam dari murka Tuhan. Tetapi Bileam justru tidak menyadarinya. Saudara, ketika kita sedang menyimpang dari jalan Tuhan, dan ketika kita diingatkan oleh Tuhan melalui orang lain, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, segeralah sadar. Jangan kita mengeraskan hati, dan jangan kita menolak teguran-teguran dari Tuhan. Dan kita harus memiliki hikmat. Siapa tahu Tuhan menyelamatkan kita melalui orang lain, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Seperti halnya Bileam, dia diselamatkan oleh keledainya yang setiap hari dia tunggangi. Tetapi Bileam justru tidak menyadarinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan meminta kita untuk memperkatakan kebenaran, katakanlah kebenaran itu. Apapun yang diperintahkan Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Sekalipun mungkin kita diiming-imingi, dijanjikan sesuatu yang mungkin akan mendatangkan keuntungan bagi kita secara pribadi. Tetapi jika itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, mantapkan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan seperti Bileam. Setiap utusan Balak datang, Bileam selalu memberi kesempatan bagi utusan-utusan itu untuk menumpang dan menginap di rumahnya. Bileam tidak memiliki ketegasan untuk mengusir mereka, tetapi Bileam justru memberi ruang sehingga saudara-saudara, Bileam menjadi bimbang. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita jangan memberi celah sedikit pun untuk kompromi dengan yang jahat. Karena jika itu kita lakukan, murka Tuhan telah ada di hadapan kita. Dan jika Tuhan memakai siapa saja dan apa saja untuk menyadarkan dan mengingatkan kita, bertobatlah dan kembalilah kepada jalan Tuhan. Kembalilah kepada panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu untuk mengatakan isi hati Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh mengasihi kami. Sehingga ketika kami telah menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan selalu memakai cara-Mu untuk menolong dan menyelamatkan kami. Ampuni kami jika seringkali kami tidak peka. Kami merasa tersinggung dan kami merasa seringkali kami marah ketika ada orang yang mengingatkan kami. Dan kami seringkali menyalahkan situasi dan keadaan kami.
ketika kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup kami. Dan ketika ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kami, biarlah kami boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Solafidis Sentani. Tuhan akan memberkati umat-Mu hari ini dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Roh Kudus akan menolong kami hari ini. Curahkanlah kiranya berkat-Mu atas kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, usaha dan kerja kami, dan juga setiap pelayanan kami. Jika ada di antara kami yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, kuatkan iman kami. Yang sedang dalam keadaan duka, Tuhan hiburkan. Dan mereka yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia, Tuhan limpahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.